Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sebagai hamba yang lemah, sepantasnya kita mengucapkan rasa dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita hambanya sehingga seorang pun tidak dapat menghitung nikmat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik buat kita, di mana Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia dan yang paling agung, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersusah payah mengubah zaman ini dari zaman kejahiliaan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai sekarang ini. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang pemuda Islam, yaitu pemuda penjaga masjid dan juga pengisi masjid. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda Islam adalah penerus generasi umat ini, di mana di tangan pemudalah umat ini berharap itu untuk meneruskan perjuangan para salafus saleh, di mana para pemuda Islam itu diharapkan untuk bisa menjayakan serta mengembalikan kemuliaan umat ini, yaitu yang telah diraih oleh para salafus saleh terdahulu. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam, para pemuda sangat diberikan banyak perhatian karena masa muda adalah masa keemasan, di mana masa ini adalah masa-masa melakukan aktivitas yang dimana memberikan banyak manfaat kepada orang lain, khususnya umat Islam. Di mana sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ataupun memberikan kisah-kisah para pemuda idaman, di mana dalam kisah ini diharapkan kepada kita agar kita bisa meneladani, kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta mengikuti jejak mereka. Adapun salah satu para pemuda ataupun kisah mereka yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ialah kisah para Ashabul Kahfi, di mana dalam kisah ini kita diharapkan untuk bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita serta mengikuti jejak para Ashabul Kahfi. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya ialah sebenarnya siapakah para Ashabul Kahfi ini? Jawabannya ialah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Yang artinya ialah kami ceritakan kepadamu Muhammad tentang kisah mereka, yaitu dengan sebenar-benarnya, di mana mereka merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami tambahkan nikmat dan petunjuk kepada mereka. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda Ashabul Kahfi ialah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ialah, kenapa mereka bisa bersembunyi di dalam gua? Jawabannya ialah mereka bersembunyi di dalam gua karena mereka ingin mempertahankan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari rongrongan kesyirikan yang telah merajalela di kampung halaman mereka, di mana mereka rela meninggalkan kampung halaman tercinta mereka, rela mengorbankan masa muda mereka demi meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah, demi meningkatkan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Di mana dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para pemuda saat ini sangat lalai, dan di mana kisah ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita ataupun para pemuda saat ini tidak lalai terhadap gemerlapnya dunia. Sahabat muslim dirahmati Allah, sebagaimana para pemuda Ashabul Kahfi, kita tahu bahwa mereka rela mengorbankan keluarga mereka, rela meninggalkan kampung halaman mereka, rela meninggalkan masa muda mereka yang indah demi meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa salah satu yang harus ada bagi para pemuda di hati kita itu para pemuda saat ini ialah yaitu para pemuda yang terikat hatinya dengan masjid, sehingga dalam hal ini kita disebut dengan ahlul masjid. Di mana kita tahu bahwa sahabat muslim di saat kiamat yaitu segalanya itu gonjang-ganjing, suasana tidak karuan, yaitu matahari semakin dekat dan meminta-minta syafaat di sana sini, akan tetapi terdapat 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, yang dimana hati mereka merasa tenang, merasa damai, dan tidak ada rasa kekhawatiran bagi mereka terhadap peristiwa yang terjadi ini. Siapakah mereka? Adapun salah satunya di antara 7 golongan ini ialah rajulun qalbuhum muta'alliqu bil masjid. Yang artinya ialah para pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, rindu dengan masjid, rindu ingin melaksanakan salat 5 waktu di masjid, melaksanakan salat tahajud di masjid, rindu bertemu dengan ukhuwah Islamiyah di masjid, serta rindu melaksanakan ta'limul lugha ataupun majelis ilmu di dalam masjid. Insyaallah. Akan tetapi sahabat muslim, perlu kita ketahui dan perlu kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa di zaman sekarang ini banyak di antara kita para pemuda telah lalai terhadap dunia, telah mengutamakan dunia daripada kehidupan akhirat, di mana saat ini pemuda lebih mengutamakan hawa nafsunya. Di mana kita tahu bahwa para pemuda telah melupakan masjid, tidak pernah pergi ke masjid, jarang ke masjid. Bagaimana memakmurkan masjid sedangkan sholat 5 waktu saja mereka tinggalkan. Apalagi lah mau merindukan masjid, mau melaksanakan ta'limul lugha di masjid, melaksanakan majelis ilmu di masjid, Masya Allah. Oleh karena itu, para pemuda saat ini dianjurkan ataupun diharuskan untuk memiliki rasa keinginan terikat dengan masjid. Akan tetapi sahabat muslim yang dirahmati Allah, di samping itu juga pasti ada sebagian kalangan masyarakat ataupun para pemuda Islam yang hatinya terikat dengan masjid, selalu ingin merasa pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid, di mana ketika bahkan sekalipun kita memiliki permasalahan yang sangat besar yang dimana kita merasa bahwa masalah ini tidak ada lagi solusinya, maka ketika para pemuda ini pergi ke masjid, maka hatinya merasa tenang, merasa damai, pikirannya rileks, seakan-akan tidak ada yang terjadi masalah apapun. Masya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda di zaman sekarang ini dianjurkan untuk ikut ataupun melestarikan masjid, karena khususnya itu ialah bagi para lelaki, karena lelaki memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Oleh karena itu perlu kita ketahui sahabat muslim, salah satu kehancuran dunia ini, Islam ini, ialah ketika para pemuda lalai terhadap masjid. Bahkan karena saking lalainya maka masjid itu akan mengalami kehancuran sendiri. Banyak kita saksikan bahwa banyaknya masjid-masjid yang dibangun mewah-mewah, besar, bahkan mengeluarkan biaya yang sangat luar biasa. Akan tetapi penghuninya kita saksikan bersama, tidak ada penghuninya. Bahkan saking sedikitnya penghuninya itu, masjid itu akhirnya ditutup. Insya Allah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbaiki diri. Marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga dan melestarikan masjid. Karena kita sebagai para pemuda Islam di zaman sekarang ini adalah generasi penerus umat ini. Semakin kita memiliki manfaat yang besar bagi umat ini, maka umat ini akan semakin maju. Tetapi jika kita sebagai para pemuda Islam telah lalai ataupun mengutamakan dunia ini, maka kehancuranlah yang akan kita alami. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kita ambil ibrahnya dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.